kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Curahkan kekuatan kuasa hadirat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan dua bagian Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan kuasa ma'rifat berbicara Engkau. Alam semesta Engkau cipta bersama-sama dengan ma'rifat. Pribadi-Mu adalah hikmat dan ma'rifat. Saat ini kami siap Engkau berkati, siap Engkau tolong, siap Engkau sembuhkan, siap Engkau bela di setiap langkah kami. Engkau yang membuat kami berhasil. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pembela kami, Engkau yang sangat sanggup untuk menggenapi semua janji-janji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan tema kekuatanku di dalam Tuhan. Kekuatanku di dalam Tuhan. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dalam renungan pada saat ini, kekuatanku di dalam Tuhan. Sebelum mengungkapkan kekuatanku di dalam Tuhan, suratan Ibrani menjelaskan barang siapa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar, percaya bahwa Allah itu ada. Satu poin ini, harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita berbalik kepada Allah, datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan, berdoa, berharap dan mengasihi Dia, Allah itu ada. Sebelum mengatakan Tuhan kekuatan dalam hidupku, Tuhan penolongku, pembelaku, penyembuhku, harus yakin Allah ada saat itu. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percaya Allah ada. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengadakan segala sesuatu di alam semesta. Semuanya itu untuk kebutuhan umat manusia. Ini harus dicatat baik-baik. Sebelum manusia itu dibentuk oleh Tuhan, sebelum manusia itu berwujud, bernapas, Allah, Tuhan Allah
yang Maha Besar itu sudah mengadakan segala keperluan kebutuhan umat manusia. Saudara percaya dalam hal ini? Kalau saudara percaya, tidak usah khawatir mengenai hari esok. Makan, minum, pakai tempat, tidak usah khawatir. Saudara percaya Tuhan yang Maha Besar ada di sini? Di sini, di tempat ibadah, Tuhan hadir, layak dipuji, layak dipermuliakan. Pertanyaan lagi, saudara percaya Tuhan menyertai hidupmu dalam Roh Kudus? Masuk lagi, saudara percaya keluargamu ditolong Tuhan? Saudara percaya usahamu diberkati Tuhan? Oke. Nah, kalau sudah sadar seperti ini, menyadari, saudara berkatakan, aku tidak berjalan sendiri. Tuhan kekuatanku, Dia yang akan membuat segala usahaku ini berhasil dan sukses. Amin. Sekarang Mazmur pasal 84 ayat 5. Mazmur 84 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Terima kasih. Pemazmur mengatakan berbahagialah. Berbahagia manusia yang kekuatannya itu di dalam Tuhan, yang keuntungannya itu di dalam Tuhan, yang kesuksesannya dalam Tuhan, yang akan membuat orang itu sukses dan berhasil itu Tuhan. Jadi ada beberapa yang perlu saudara perhatikan, ditanamkan dalam hati. Selanjutnya kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 84 ini ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, ini orang-orang yang percaya dalam hidupnya itu Tuhan bertata, Tuhan berhadirat, itu berjalan makin lama makin kuat, baik tubuh jasmaninya secara roh itu semakin ditambah-tambahkan. Rasul Paulus katakan, sekalipun secara fisik kami semakin merosot, tetapi dalam batinku semakin diperbarui dari hari ke sehari sampai mencapai kemuliaan dari Tuhan. Apa yang menyebabkan orang itu semakin kuat? Nah, sekarang ayat yang keempat kita baca Mazmur pasal 84 ini. Mazmur pasal 84 ayat 4. Berbahagialah Orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. ya. Orang yang seperti itu, yang mendapatkan kekuatan baru tadi, kekuatan semakin diperbarui, kesehatannya semakin diperbarui oleh Tuhan, baik tubuh, jiwa dan roh. Kekuatan ekonominya semakin diperbarui. Orang itu menyadari hidupku itu sebagai bait Allah, sebagai tahta Roh Kudus. Amin. Terus yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Jadi kalau menyadari hidupnya sebagai bait Allah, dalam hidupnya itu ada misbah dupa, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, fokus kepada Kristus. Kalau menyembah Tuhan itu seperti
yang ada dalam mezbah dupa itu, di sana setiap sudutnya itu 4 persegi ada tanduk-tanduknya. Tanduk itu berbicara kekuatan. Jadi kalau kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kekuatan Allah itu turun. Dalam siapa? Dalam hidup orang itu yang hidupnya menjadi mezbah dupa, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Di atas mezbah kurban bakaran itu, di sana ada ukupan yang dibakar. Apinya untuk membakar itu diambil dari mezbah kurban bakaran. Tidak sembarang api untuk menyalakan ukupan itu. Diambil dari mezbah kurban bakaran. Itu artinya kalau hidup kita ini bisa menyembah, memuji nama Tuhan, itu dari kekuatan salib, kekuatan darah Yesus Kristus. Bukan berarti terus saudara itu membuat salib pakai kayu yang besar, salib kekuatanku. Makna rohaninya, kalau hidup kita menyadari hidupku sebagai baik Allah, segala dosa-dosa ditinggalkan. Kalau ada dosa-dosa pelanggaran, minta ampun dengan percikan darah Yesus Kristus. Sampai detik ini kuasa darah Yesus Kristus tidak berubah. Amin. Sehingga orang itu bisa menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23, 24 di sana katakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau kita menyembah haleluya, Engkaulah yang maha besar, yang maha layak disanjung. Dalam hidupnya sehari-hari itu hidup menjalankan kebenaran. Jangan sampai menyimpan kebencian sesama, kemarahan, kedengkian, fitnah masih muncul dari hidup mulut ini. Kalau ini mulut sudah dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, jaga mulut untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Artinya untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidupnya itu benar setiap hari. Bukan hanya di setiap song leader, mimpin pujian, bukan hanya di saat datang kepada Tuhan beribadah, bukan hanya di saat berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, tapi kehidupan sehari-hari jauh dari kebenaran itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau menyadari hidupku sebagai bait Allah, terus menerus memuji-muji Tuhan yang Maha Besar. Akhirnya ayat yang ke-7 ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan dalam usahanya makin lama makin diberkati Tuhan. Karena kekuatannya yang dipuji, yang disembah itu bukan dirinya sendiri, tetapi Allah yang Maha Besar itu yang disanjung. Kalau saudara bisa, kalau saudara diberi kemampuan, saudara diberi kemuliaan serta jasmani, itu hanya bonus tambahan. Yang utama itu tinggikan nama Tuhan, waktunya ibadah, waktunya melayani. Belajar fokus seperti Rasul Paulus. Dia yang memanggil aku sejak dari kandungan ibuku. Aku fokus kepada Kristus. Jadi perhatikan baik-baik mengenai ibadah, mengenai pelayanan. Sesibuk apapun yang saudara hadapi, utamakan ibadah, utamakan pelayanan. Apa artinya? Saudara memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Itu Matius pasal 16 ayat 26.
Silakan dibaca dulu di sana. Matius pasal 16 ayat ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Apa untungnya satu orang memiliki seisi dunia tetapi jiwanya binasa? Jadi fokus kepada Kristus, fokus kepada kebenaran. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin, saudara. Menanti-nantikan Tuhan ini berarti dibutuhkan kesetiaan dalam mengiring Tuhan, dalam berdoa, dalam mengetuk pintu. Perlu kesetiaan, menanti jawaban Tuhan, menanti campur tangan Tuhan, menanti pembelaan Tuhan, mengetuk pintu sampai pintu dibukakan. Amin. Haleluya. Terus mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara percaya firman Allah ini biar terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang letih lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang letih lesu Tuhan akan memberikan, menambahkan semangat untuk menerima jawaban dari Tuhan. Jangan putus asa. Dia jawaban kita, dia kekuatan kita, dia pembela kita. Kepada yang tiada berdaya, kekuatan mengalir, dialirkan, diberikan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru, diberikan berkat-berkat yang baru yang tidak terlintas dalam benak pikiran. Itu Tuhan sediakan. Tuhan akan datangkan dalam kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang-orang yang menanti-nantikan. Kekuatan semakin ditambah, baik kekuatan secara rohani maupun jasmani ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat 11 dan 12. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih. Jadi saudara, ini ayat katakan Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Allah itu menjadi perisai dalam kehidupan kita, perlindungan dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai iman itu kamu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Dipadamkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa darahnya. Segala kuasa iblis dan konspirasi dihancurkan, kami tolak. Itu iman, perisai kita, Tuhan yang Maha Besar, perlindungan kita, Allah yang Maha Besar. Amin. Dia tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Garis bawahi, kalau orang itu setia menanti-nantikan Tuhan, hidup sehari-hari menjalankan kebenaran firman, Tuhan itu tidak akan menahan-nahan kebaikan, pertolongannya, pembelaannya untuk hidup kita. Kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran Allah, kebenaran Allah itu yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah tidak akan menahan kebaikannya. Iya, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Berarti hidup kita betul-betul menyadari hidup ini sebagai bait Allah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kembali ayat 7, ayat ini mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hendaklah setiap pribadi meyakini bahwa Allah itu kekuatan dalam hidupnya. Ada pujian mengatakan kekuatan di hidupku. Jadi kalau saudara menyanyikan pujian, nyanyikan dengan penuh keyakinan. Amin. Kita angkat pujian ini, kekuatan di hidupku. Semua nyanyikan pujian ini, baik anak-anak remaja, perhatikan firman, perhatikan hadirat Tuhan, perhatikan semuanya, kekuatan Allah ada di sini. Tuhan
Setiap pribadi menerima dengan penuh keyakinan apa yang mereka ingin terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan melayani dengan kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Ajaib Tuhan. Kita akan tunduk percaya Allah yang Maha Besar ada di tengah-tengah kita. Dia tahu pergumulan, Dia akan menjawabnya. Dia akan menjawab, Dia akan menyertai hidup. Dia akan menyalurkan kekuatan dari surga senantiasa. Kita dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengerti sesuatu kekuatan baru. Saudara yang tidak berdaya akan memberi kekuatan baru mengalir. Terima kasih Bapak kehadiran lawan jauh dan sembuhkan sakit, boleh
kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Mereka sehat sekali, dibuat mereka beruntung, berhasil. Semuanya berdoa, anak-anak remaja berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kemuliaan hadirat-Mu turun menyertai menjamah setiap pribadi. Berkati setiap anak-Mu dimanapun mereka berada di Indonesia, di berbagai provinsi di Indonesia ini, di berbagai benua di Jakarta Raya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percik mereka dengan kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa-dosa mereka Bapa. Lepaskan mereka dari genggaman setan, iblis dan konspirasinya. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Sempurna. Tolong umat-umat-Mu. Berkati bangsa negara Indonesia, berkati pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makrani. Berkati sertai mereka Tuhan. Seluruh jajaran keamanan Polri, TNI diberkati. Seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh persembahan kami, baik seluruh sepersuluh milik Tuhan, kami aturkan kepada-Mu Bapa. Limpahkan berkat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Persembahan sukarela kami unjukkan kepada-Mu. Dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berusaha bekerja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Engkau membuat berhasil segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka yang kuliah diberkati kesuksesan, dicukup semua dana-dana mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang dua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus